Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diminta di pertemuan yang lalu, pagi hari ini kita akan membahas tentang al-wiqayatu minaz zina. Benteng dari perbuatan zina. Zina itu nanti kita akan terangkan di akhir pembahasan, satu kemaksiatan yang keji. Ancamannya keras. Sampai Imam Al-Qayyim itu menyebutkan dampak dari zina itu sekian kerusakan. Ya. Cuman zina berkaitan dengan tubuh manusia itu mencakup tangan, memegang, mata melihat, kemudian hati menghayal, pikiran memikirkan misalkan. Tapi kalau yang mengharuskan dihukum dengan hukuman had ketika timba masuk sumur. Ketika timba masuk sumur. Itu yang mengharuskan hukuman had. Tapi yang jelas nanti sangat berbahaya sekali. Apalagi ketika kita lihat di masa sekarang perbuatan zina itu seakan-akan hal yang biasa. Kadang ada orang dari sisi penampilan, Masya Allah, ya, kelihatan sebagai orang yang soleh, tapi ternyata gak sedikit terjatuh dalam perbuatan zina. Apa bentengnya? Pertama, nanti para ulama terangkan. Benteng dari zina itu kuwatul iman. Kekuatan iman. Kalau seorang memiliki iman yang kuat, insya Allah nanti akan selamat dari perbuatan zina. Walaupun masih ada kalimat kuwate iman, ya, imane kuat, ning syahwate ra kuat katanya. Ya kalau imannya kuat, ya syahwatnya kuat. Kalau orang katakan iman kuat, syahwat tidak kuat, itu imannya belum kuat. Imannya belum kuat. Maka perkuat iman. Ya.
Sebagaimana nanti ulama membawakan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam kesempatan untuk berbuat zina besar sekali. Nanti diterangkan dalam ayat qad hammat bihi wa hamma biha. Keduanya ada kecenderungan, ada kesukaan. Nabiullah Yusuf bujangan. Bayangkan kalau bujangan itu tegangan tinggi itu. Jadi ada istilah pandangan hidup. Iya. Itu bukan hanya pandangan, bayangan hidup lah. Ada istilah seperti itu. Kemudian di rumah cuman berdua, ghalaqatil abwab sama Imra'atul Aziz, itu semua pintu ditutup. Kemudian diajak Yusuf kemari. Tanpa kekuatan iman, itu satu perkara yang berat. Makanya Allah kisahkan di surat Yusuf 23, qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana maswa, innahu la yuflihud dhalimun. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanku itu amat baik. Kekuatan iman. Bahkan nanti kalau kisah penjara lebih dia pilih. Padahal kalau bayangan di penjara sekarang, nggak ada kenyamanan. Nggak ada kenyamanan. Jangan hormati kekuatan iman. Ketika orang memiliki iman yang kuat, innalladzina taqau idza masahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika sekelompok dari syaitan itu menyentuh mereka. Artinya ada bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, mereka segera ingat. Kekuatan iman itu tameng paling kuat yang mengantarkan seseorang terjaga dari perbuatan zina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua, termasuk kekuatan iman ini tameng. Makanya kapanpun, dimanapun, iman senantiasa membersamai, itu mengantarkan seseorang terjaga. Sampai nanti, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal terbaik itu ketakwaan. Kalau seorang memiliki iman, anak misalkan, sekolah, adoh, Pak Mboe tenang. Karena sudah ada bekal keimanan. Anak laki-laki tenang. Tenang. Tapi kalau keimanannya tidak baik, bahaya itu. Apalagi kayak sekte yang punya anggapan nikah tanpa wali sah. Kan ada di negeri kita itu istilah nikah jeru. Jadi kalau nanti dinikahkan oleh ustadz golongannya sah. Oh itu payah itu. Itu parah sekali itu. Iya. Nanti kita akan terangkan. Memunculkan amarah sampai di berita itu. Ya, hidup bersama tanpa ikatan yang sah menurut syariat ataupun agama dimutilasi itu. Itu mengerikan sekali. Kekuatan iman itu benteng paling kokoh. Yang kedua, nanti disebutkan di surat Al-Isra ayat 32, jangan coba-coba mendekat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu keji, seburuk-buruk jalan. Kenapa kok mendekat saja nggak boleh? Karena kemaksiatan zina itu diawali dari dekat. Makanya orang tidak boleh mempertaruhkan diri. Kalau saya kuat, wis godonen lah. Nggak mungkin saya itu akan terpengaruh. Orang mungkin. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Semua, bukan hanya zina itu syahwat. Termasuk subuhat. Termasuk subuhat itu orang jangan merasa, oh saya nggak mungkin kepengaruh dengan pemikiran yang menyimpang. Sampai ada ulama yang sangat kuat membantah ateis. Sampai ulama yang lain itu kalau kamu pengen membahas tentang ateis, cukup tulisan itu kamu baca. Karena jasanya luar biasa. Karena merasa aman, oh saya nggak mungkin terpengaruh. Dia coba dialog, diskusi dengan perempuan ateis. Akhirnya apa? Lebih ateis dari wanita itu.
Lebih ateis dari wanita itu. Itu subuhat. Atau kisah seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki pemikiran khawarij. Kalau nggak salah Imran bin Hinton. Saya nggak mungkin kepengaruh, kata dia. Tapi apa akhirnya? Lebih khawarij dari wanita itu. Jangan coba-coba. Termasuk syahwat, kata Quran, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Mendekati. Coba kisahnya ada seorang tabi'in. Ya, ketika itu, atau kalau enggak orang yang dari kalangan Bani Israel. Namanya siapa itu? Dipanggil sama ibunya, Juraij. Dia lagi beribadah. Bingung memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan sholat. Kalau seorang yang paham fikih, sholat sunnah dengan panggilan orang tua, wajib panggilan orang tua. Juraij diam. Karena sholat, bingung. Akhirnya lanjutkan sholat. Sampai ibunya pulang. Besoknya lagi panggil lagi, ya Juraij. Seperti itu lagi. Kali yang ketiga, tetap seperti itu. Akhirnya sang ibu ini mendoakan. Apa doanya? Semoga melihat wanita pelacur. Cuman melihat itu. Nggak sampai berbuat zina. Hancur sampai akhirnya. Jamaah hormati, jangan dekati perbuatan zina. Jangan coba-coba. Kalau saya kuat. Kalau saya kuat. Mendekati itu, tempat-tempat yang di situ rentan mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Kalau bahasa orang gon karaokean misalkan. Ya, saya enggak. Istri saya lebih menenangkan. Ya. Tapi setan itu lebih pinter. Coba lihat di berita itu. Seorang berbuat zina dipampang itu istri dia dengan yang diajak zina kok gelem itu. Lah ini dream ini loh. Bahasanya, lah ini dream ini satunya ini. Ya. Kok masih mau gitu loh. Pinternya syaitan. Pinternya syaitan. Jangan dekati zina ini. Jangan dekati zina. Ini benteng yang kedua. Benteng yang ketiga dalam syariat kita, iltizamun nisa bil malabisis syar'iyah. Para wanitanya itu melazimi pakaian-pakaian yang syar'i. Apa hubungannya dengan kita? Kita seorang laki-laki, coba istri kita. Jangan sampai kita seorang laki-laki bangga pamer istri di hadapan orang lain. Nanti kalau ucul, gelo loh. Kan ada orang, kadang kalau istrinya keluar itu dipamer ke. Begitu ada yang ngomong, pinter men leh mung golek. Ya. Iki mesti bojomu iki kleru iki nyawang kowe ini. Mosok iso gelem katanya. Iya. Akhirnya apa? Loh namanya di luar itu garangan sanggon-gon loh katanya. Garangan itu sanggon-gon katanya. Iya. Apalagi perempuan itu terkadang termasuk tabiat yang mereka miliki itu tidak lebih baik apa yang belum mereka miliki. Memiliki sesuatu kadang dianggap kurang dibandingkan dengan apa yang belum dimiliki. Yang belum dimiliki. Ini wanitanya, kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab. Anak-anak perempuan kita. Sebagaimana kata Allah di surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan wahai nabi, kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita mukminin. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Supaya merendahkan jilbab-jilbab mereka. Dalika adna ayrafna falayudaina. Maka itu lebih dikenal, kemudian tidak disakiti. Tidak mendapatkan gangguan. Melazimi pakaian-pakaian yang syar'i. Dan jangan hanya tuntut perempuan. Kalau laki-laki memandang perempuan ada hasrat. Karena aurat yang tidak ditutup. Wanita pun begitu. Sampai Imam Al-Qayyim itu menulis buku Min Akhbari Nisa. Berita tentang para wanita. Wanita pun juga sama.
Kalau melihat laki-laki misalkan, loh, lengene. Ya, padahal lengene belum tentu, wah lengene gede itu terus, ya, liane, ya liane apa ya? Belum tentu itu. Tapi itu menggoda. Orang dada saja misalkan kelihatan, dadane kelihatan jantan. Belum tentu jantan sebenarnya. Tapi itu juga mengganggu. Itu juga mengganggu. Makanya laki-laki pun ketika keluar rumah lazimi pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i. Bal-balan ya jangan pakai celana pendek kalau sudah ngaji. Wah, nanti melanggar aturan FIFA. Alah, bal-balan neng kampung golek keringet aja kok bahas kayak gitu. Saudara yang saya hormati, ini diperhatikan ini. Poin yang ketiga, al-wiqayah minazina. Yang keempat, ghadul basar. Menundukkan pandangan, kullil mu'minina ayaghuddu min absarihim wa yafadhu furujahum. Kullil mu'minin, nih, katakan kepada mukmin laki-laki supaya menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan. Kenapa kok disebut menjaga kemaluan setelah menundukkan pandangan? Mata itu panah kepada perbuatan zina. Sampai nanti kata Imam Al-Qayyim, panah syaitan yang tidak pernah meleset itu mata. Itu mata dengan memandang. Orang zina memandang dulu. Makanya orang buta itu zina ya jarang lah. Iya. Iya, misalnya wah, wajahmu cantik sekali. Nyawang orang ngerti kok. Iya. Ini mata. Dalam syariat kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kemudian wanita pun begitu. Ayaghudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Supaya mereka tundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan. Saudara yang saya hormati, mata itu termasuk penjagaan dari perbuatan zina. Bukan berarti menundukkan itu melaku dingkluk terus. Enggak. Artinya kalau kita mandang sekilas boleh, diulang nggak boleh. Dinikmati juga nggak boleh. Ini cuma sekilas yang tak suweke. Disuweke. Iya. Itu pernah sama sahabat itu melihat seperti itu sama Nabi dipalingkan. Pertama hakmu, yang kedua bukan hakmu. Yang kedua bukan hakmu. Nah sekarang terkadang seseorang mungkin di luar ada makhluk halus. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bareng neng pojokan tuh nggawa HP, ya. Sinyalnya kuat, kuotane akeh. Ngopo kae? Ya, ini hati-hati ini. Ini berkaitan dengan mata. Berkaitan dengan mata. Gak sedikit kok. Seseorang terjatuh dalam perbuatan zina karena kurang menjaga mata. Sampai ada seseorang. Apa hikmah menikah? Aghaddu lil basar. Lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Tapi kalau orang menikah, pandangan matanya itu tidak dijaga, nggak akan ada ketenangan. Nggak akan ada ketenangan. Kenapa? Istri saya kok beda dengan yang itu. Lalu itu kalau orang mau banding-bandingkan, kita itu diberikan 100 ekor onta, memilih satu, nggak akan cukup. Itu untuk kendaraan keseharian kita. Apa mana kendaraan satunya itu? 100 perempuan, pilihin mas, siji. Delok, wah ini jeger kayak ini ya. Tinggi semampai. Bukan semampir. Iya. Yeah. Awin delok omongane atose. Iya. Ada orang yang lemah lembut gitu. Tapi ternyata orang sopopo itu. Nyuci nggak bisa, masak nggak bisa. Ada itu. Ya ada. Ada yang mungkin omongannya halus, pekerjaannya bagus, ring satu. Mangannya angel warak. Itu kita nggak akan dapatkan seorang pasangan yang sempurna. Tapi kalau orang menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dia akan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan. Apalagi apa yang kamu lihat yang dia punya dengan istrimu punya sama. Itu sama. Makanya kalau orang misalkan di luar tanpa sengaja melihat sesuatu menjadikan dia terpukul, mulih. Salurkan hasratnya kepada istri
itu menjadi obat. Poin yang keempat, ghadul basar. Poin yang kelima, jangan hormati adamul halwat, jangan menyendiri. Sampai dalam Islam, idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'il hijab. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, kalau kamu minta sesuatu kepada mereka, maka minta di belakang hijab. Yang demikian itu azharu liqulubikum wa qulubihinna, lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Hati mereka. Nah ini orang kalau misalkan ada keperluan bukan apa-apa, bebas. Wah, rusak itu. Rusak. Ada istilah tukang AC, ada istilah tukang gas, ada istilah tukang perbaiki lampu. Mas, lampu kamar kula mati, tulung. Waduh. Ya. Itu kalau tidak dijaga, halwat, rusak itu. Ini rusak, ini bahaya sekali, halwat. Sampai kata Nabi, wala yahluwanna rajulun bi imratin fa inna syaitana salisuhuma. Tidaklah, jangan sekali-kali seseorang itu menyendiri dengan seorang perempuan kecuali syaitan itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Hati-hati ini halwat. Hati-hati ini halwat. Ada kisah banyak. Ada kisah banyak. Termasuk saya pernah baca itu ada seorang yang terjatuh dalam perbuatan zina padahal aktivis dakwah kampus. Wah, apa enggak ini? Aktivis ya katanya. Begitu ada kegiatan, ya, karena ikhtilat, ya nanti akan dibahas tidak dijaga, campur baur. Akhirnya hujan semuanya pulang dari wong loro. Setelah wong loro, waduh, piye ini? Ya, karena dekat tadi poin yang kedua, yang keempat tadi karena halwat terjadilah apa yang terjadi. Ini hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ini berkaitan dengan halwat. Saudara yang saya hormati, poin yang keempat. Poin yang keempat. Sampai Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam Ahbarin Nisa, ada wanita-wanita bangsawan di masa dahulu itu mau berbuat zina dengan budak. Padahal kalau bangsawan itu kulite, rupane, itu masya Allah itu. Nah kalau bangsawan itu ngetoki kuku saja bayarnya larang. Ya, padahal kalau kita ngetoki kuku, wes cuman modal 3.000 ketokan kuku, wes. Kalau mereka mahal. Tapi mau melakukan zina dengan budak. Kenapa? Kata mereka, panjangnya malam, dekatnya bantal. Begini suwe rasa turu klisian itu. Ono niku ya wis. Ya, enggak ada rotan, akar pun jadi wis. Apa enake lah, sudahlah. Ini zaman hormati bahaya. Ya, sebab benteng dari al-wiqayah minaz zina itu ada muhalwah. Masuk padanya. Adab anak-anak diperhatikan. Kalau anak punya anak umur 10 tahun, itu pisahkan tempat tidurnya. Tempat tidurnya dipisahkan. Jangan laki dengan perempuan dicampur. Dicampur. Kemarin ada itu di berita. Anak yatim. Apa enggak miris coba? Anak yatim. Ya. Adanya cuman ibu sama neneknya. Turune sing anak lanang sama anak wedok campur. Pernah kepergok malam-malam usia SD itu akhirnya hamil. Coba sing hamil masih dewe. Ini hati-hati, hati-hati. Makanya dalam Islam adab di rumah itu banyak orang nggak paham. Contoh, perempuan di hadapan mahram. Mahram itu selain suami misalkan. Ada etika itu. Pakaiannya yang boleh terlihat misalkan cuman ini ke atas. Kalau ini sampai sini boleh. Kaki nanti juga pakai pakaian panjang. Itu dalam rangka benteng dari perbuatan zina. Benteng dari perbuatan zina. Tidur dipisah. Ya, ini bentengnya diantaranya tidur dipisah. Demikian pula, benteng dari perbuatan zina itu mewaspadai kerabat tapi bukan mahram. Siapa kerabat bukan mahram? Sepupu? Itu bukan mahram.
Istri paman bukan mahram. Istri paman bukan mahram. Nah, ini hati-hati, kadang ada ya apa le ya, nanti anakku titip gonmu, anak lana. Kan dia dengan bulenya bukan mahram. Itu diwaspadai. Apalagi ipar. Ketika ipar itu ya saudara laki-laki dari suami. Saudara laki-laki dari suami. Kalau orang awam, wah wis biasa. Karena Mbak Yumu kono goncengke. Wah, sudah bahaya itu. Nabi katakan alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Kenapa dikatakan al-maut? Kerusakan yang ditimbulkan itu bisa mengantarkan kepada kematian. Kan kalau perempuan sudah menikah berbuat zina, rajam mati. Ini hal yang seperti ini diwaspadai, itu benteng dari perbuatan zina. Benteng dari perbuatan zina. Nah, jangan bergampangan. Jangan bergampangan. Kadang kita, di anak itu apalagi, nginep kono, wah hati-hati. Anak perempuan itu hati-hati. Apalagi zina itu kadang, zaman hormati awalnya tidak mau, tapi begitu dipeksa, merasakan sesuatu, terjadi itu. Terjadi. Ini termasuk benteng. Poin yang ke-6. Poin yang ke-7, adamul ikhtilat. Jangan campur baur. Sampai pun di masjid itu tidak ikhtilat. Makanya Nabi SAW di Masjid Nabawi itu ada pintu khusus para wanita. Ketika Nabi katakan ini khusus pintu wanita, Umar bin Khattab, saya tidak pernah masuk lewat pintu itu. Padahal kan Masjid Nabawi itu nggak selamanya. Misalnya ada waktu-waktu tertentu, di situ nggak ada wanita. Ya, ini sampai pun di masjid ikhtilat dijaga. Kenapa kalau sholat jamaah, sop laki-laki paling baik, sop perempuan belakang paling baik. Karena asalnya masjid zaman dulu itu nggak ada pembatasnya. Oh, namanya setan ya. Pas sholat itu pas rukuk itu nginguk mburi itu. Coba kalau sop bagian belakang rukuk nginguk mburi, sing mburi ini dangan. Ini jadi sampai seperti itu di masjid pun dijaga. Tapi kalau masjid ada pembatasnya, sop laki-laki tetap terbaik terdepan, sop perempuan pun juga terdepan. Nah, ini dijaga, ini dijaga. Walaupun kadang banyak kaum muslimin belum mau. Saya itu paling nggak seneng itu kalau ngaji tempat umum, kadang jadi saya itu malah ditempatkan dengan ngarepe jamaah ibu-ibu itu, sing putri-putri itu. Ya, waduh. Kalau saya kalau gitu biasanya ilmunya wis hilang gitu. Nanti yang ngisi itu ilmunya wis hilang. Ya. Iya. Om pernah walimahan itu kita ngisi di sini, saya cari tempat yang lain nggak ada. Ngarep saya itu ono model kayak artis itu. Saya nggak nyawang ngarepe. Kalau nyawang, waduh, ilmunya hilang. Akhirnya saya cuman betul, saya nggak bisa konsentrasi. Ayo ngisi cuman sebentar, baru kita doakan, wis pulang. Nah ini saudara yang saya hormati, ikhtilat ini termasuk sebab. Termasuk sebab. Sebisa mungkin dijaga. Sebisa mungkin dijaga. Apalagi di rumah Allah. Apalagi di masjid. Ini benteng. Ya. Poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8. Termasuk benteng dari perbuatan zina itu. Ya. Adalah dengan menikah. Adalah dengan menikah. Dan menikah itu tidak ada alasan fakir. Nanti kata Allah, "Wankihu ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Nikahkan orang yang sendiri dari kalangan yang soleh, hamba laki maupun hamba perempuan. Kalau mereka fakir, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Kalau fakir-fakirnya orang sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi, masih mending orang sekarang itu. Zaman Nabi itu, ya Rasul itu nikahkan dengan saya. Ya tak nikah nih. Kamu punya mahar? Enggak punya. Walau khotam min hadid, cincin dari besi. Tapi jangan dipahami sekrup. Karena sekrup itu enggak ada nilai. Ya.
Nah, sekarang ada nilainya. Cincin dari besi, cincin dari besi. Iya. Taruhlah mungkin pakai cincin dari besi. Itu kamu pakai mahar. Saudara yang saya hormati, mereka nanti kalau fakir Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Lah ini nikah. Makanya nanti dalam hadis, ya masyarakat sahabat manis tato amikumul ba'ah. Wahai generasi muda, siapa yang di antara kalian mampu? Kapan seseorang dikatakan mampu menikah? Satu, itu punya biaya menikah. Yang kedua, punya sandaran untuk bahan kehidupan. Dan kehidupan itu ya, kalau zaman saya kecil, mas-mas sing pengen rapi, Pak, jaluk rapi, oh, glidik macul urung payu. Kalau di kampung kan dulu buru macul. Artinya punya sandaran ikhtiar. Yang ketiga, itu kemampuan nafkah batin. Yang telu ini kebanyakan kuat ini. Dari aliran kebatinan akeh banget ya. Iya. Kata Nabi, nikah. Tapi kalau nggak mampu, puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu sebagai tameng dari perbuatan zina. Ini penjagaan. Apalagi penjagaan itu termasuk penjagaan dari zina itu ada al-istiqdan. Minta izin. Kita dengan orang tua di 3 waktu itu masuk kamar orang tua minta izin itu. Setelah sholat isya, sebelum subuh, ketika istirahat siang. Ketika istirahat siang, kita misalkan dengan kakak. Kakak kita perempuan, adik kita perempuan di kamar, kita mau masuk, nyilih ces. Nggak boleh itu langsung nyeludur gitu. Iya, minta izin. Apalagi bertamu. Apa tuntunan bertamu itu? Minta izin, ngucap salam. Minta izin, ngucap salam. Iya. Dan nanti ketika minta izin, itu misalkan pintu. Dok, 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 nuwun, assalamualaikum. Iya. Setelah itu ke samping kanan atau ke samping kiri, kata Nabi. Samping kanan atau samping kiri. Sehingga nanti ketika pintu dibuka, itu nanti mata kita terjaga. Ju'ilal istiqdan min ajlil basar, kata Nabi. Minta izin itu tujuannya untuk menjaga pandangan. Tapi coba, saya kaget itu ada kapan, udah agak lama. Seorang anak cerita karo ustadzah. Ya, ustadzah. Wah, yang itu tidak layak diceritakan. Kenapa? Pak Srembrono. Ya, kenapa melakukan hal yang seperti itu? Pintu tidak ditutup. Wong jenenge bocah langsung udur-udur mlebu. Wah, kedandapan. Ya, ini hati-hati ini. Ini hati-hati. Wong gosak kamar tok yo kerubutan kloso. Ini dalam rangka penjagaan. Dalam rangka penjagaan, istiqdan. Istiqdan. Saudara yang saya hormati penting sekali. Demikian pula, termasuk penjagaan itu tajannubul kalami rafas. Menghindari ucapan rafas. Ucapan rafas itu bicara yang mengarah kepada hubungan suami istri. Bicara yang mengarah kepada hubungan suami istri. Kalau orang awam, itu biasanya seperti itu. Orang awam. Kalau orang katanya ngaji, tapi model kiai-kiai sing bukan ahlu sunnah wal jamaah, gojekannya kayak gitu itu. Gojekannya kayak gitu. Saya sering lihat itu, ustadznya kok porno menil. Iya. Malah ada yang bojomu silihno aku 3 dino katanya. Iya, nanti kalau lah kaya ngono kok dikon guru ngaji. Iya. Engko yen apa itu enggak cocok tak balik nih. Yang cocok tak bablaske. Itu waliyadzubillah. Itu kalimat-kalimat seperti itu rusak. Kalimat seperti itu rusak. Ini hati-hati ucapan. Lah bentuk penjagaan ucapan itu selain ucapan rafas nanti menceritakan hubungan suami istri. Itu sampai kata Nabi seperti setan laki ketemu setan perempuan, kemudian kumpul manusia melihat. Kadang kan orang nggak punya adab. Perempuan cerita dengan perempuan. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Keser-keser tenan aku. Lah ngopo?
bojoku njaluk jatah terus katanya. Akhirnya orang yang pikirannya kotor, bayangin, istrinya betul-betul memberikan kehangatan. Ya, akhirnya sudah rusak. Apa sampai muncul kalimat istrimu penyemangatku. Itu goro-goro apa? Goro-goro tadi. Goro-goro tadi. Ini hati-hati. Demikian pula. Termasuk penjagaan bertutur kata itu. Dalam Islam bertutur kata dengan lawan jenis. Itu dijaga. Kalau perempuan. Fala tahdokna bil qaul. Jangan merendahkan ucapan. Merendahkan ucapan itu kalau dalam tafsir. Suaranya mendesis. Ya, Mas. Ya. Itu yang dijak ngomong itu langsung seperti kepatok ular kobra itu. Ya, ini hati-hati. Perempuan nggak boleh, secukupnya. Secukupnya. Laki-laki pun juga begitu. Bicara kepada lawan jenis hati-hati. Iya. Jangan seseorang merasa aman. Saya pernah. Ternyata nyata itu di kasus. Jadi ada orang, dia sudah ngaji lama, ada perempuan, janda, dengan bahasa curhat minta solusi konsultasi agama. Bisa omongi, Mas, kalau bukan apa-apa, jawabnya nggih, tidak, dalilnya ini, itu cukup. Iya, jangan berlebihan. Saya ingatkan gitu enggak, insya Allah kita enggak akan kepengaruh. Iya. Tapi seiring berlalunya waktu, apa? Si janda ini dinikahi, dia tinggalkan istri dan anaknya. Dijandakan akhirnya. Dijandakan. Jadi anak istrinya dicerai, dia lebih memilih janda. Jadi golek janda demi menjandakan anak dan istrinya. Iya, seperti itu. Iya. Dan itu jangankan sekelas kita. Saya berita itu, katanya dai internasional. Iya. Dokter. Ya ketemu kayak gitu itu. Bojone dipegat coba. Ini hati-hati. Jadi sampai bertutur kata pun itu hati-hati. Itu hati-hati. Apalagi kalau membuka kalimat-kalimat. Kalau orang nggak hati-hati, membuka kalimat itu misalkan, ya, Mas, mau nggak jadi imamku? Itu kalau orang peka, iki jeluk dirabeni. Tapi kalau orang nggak peka, aku mau sholat duhur kok. Aku mau sholat duhur. Wah, ini orang nyantol ini. Orang nyantol. Iya. Tapi kalau orang peka, waduh. Ya. Itu saudara yang hormati, hati-hati dalam bertutur kata. Kalau dengan lawan jenis, seperlunya. Seperlunya saja. Yang terakhir kata para ulama, kalau seorang pengen selamat dari zina, tajannubu asdiqa isu. Berteman dengan teman yang buruk itu dihindari. Karena teman itu nular. Teman itu nular. Cerita misalkan dengan ya orang yang orang sukanya, wah kono satu sewe murah. Ya, itu malah kadang dibonusi loh. Dibonusi. Akhirnya mikir gitu. Ya, akhirnya wah begitu duit ya wis mangkat. Teman dengan yang buruk. Lawang kadang sekedar wis engko rasane dosa gede. Ternotok. Ya, barang ini jupung tak tukani kopi, tungguin aku lah. Lama-lama juga katut itu. Berteman dengan teman yang buruk. Ini dihindari. Nah, ini poin ya yang disampaikan oleh para ulama, ada sekitar 11 poin ini diperhatikan betul. Ini penjagaan dari perbuatan zina. Kenapa harus dijaga? Satu, itu perkara yang haram. Qul innama harrama rabbil fawahisha. Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan fahisyah. Fahisyah itu zina. Apalagi liwat. Laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Fahisyah itu. Apa itu fahisyah? Nikah tapi mahram. Nikah tapi mahram itu fahisyah. Wah, ini semuanya Allah haramkan. Kerusakan yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi termasuk perkara yang mengantarkan kehancuran. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Dengan bahasa ijtanib.
Ini pernah kita sampaikan. Ijtanib itu beda dengan utruku. Kalau ijtanibu tinggal menjauh. Dekat saja nggak boleh. Makanya tadi kita sampaikan poin benteng dari zina, la taqrabu zina. Itu yang kedua, perkara yang bisa membawa kepada kehancuran. Yang ketiga, merupakan bahaya zina itu kelak menjadikan nyawa hilang. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga. Salah satunya as-sayyibu zani. Seorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, sudah kumpul walau satu kali, berbuat zina. Itu nanti dipendam setengah badan, dilempar batu sampai mati. Hukumannya keras. Hukumannya keras. Apa kerusakan zina digandengkan dengan syirik? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nassallati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Disebutkan tiga kemaksiatan. Syirik, membunuh, zina. Syirik, membunuh, zina. Ini kalau sesuatu digandengkan dengan yang besar, menunjukkan sesuatu itu besar. Makanya zina digandengkan dengan membunuh, digandengkan dengan syirik. Kadang tiga hal ini nggak bisa terpisah. Kenapa berzina? Karena syirik, kena pelet. Ya, dengan kesyirikan karena sihir. Kemudian dari zina, membunuh. Atau kabeh itu. Ini hati-hati, menunjukkan besarnya dosa zina. Kemudian pula besarnya dosa zina itu sampai kata Quran az-zani la yankihu illa zaniyah. Pezina tidak menikah kecuali dengan pezina atau musyrik. Atau musyrik. Perempuan juga begitu, pezina nggak akan menikahi kecuali laki-laki pezina atau musyrik. Walaupun ayat ini sebagian ulama menafsirkan hasungan memilih. Hasungan memilih yang baik. Karena orang itu biasanya seleranya itu serupa. Ya, kan ngopo? Saya pengen menyelamatkan wanita itu dari lembah hitam. Lah ngopo selamat ke? Itu dulu langganan saya. Oh, tribane langgananmu kok. Pengen menyelamatkan. Ya nanti serupa biasanya. Ini serupa. Ini kerusakan dari zina. Apa kerusakan zina? Menghancurkan rumah tangga. Rumah tangga itu bisa hancur karena perbuatan zina. Iya. Lalu dalam Islam itu kalau laki-laki kan ada kesempatan. Matobalakum minanisa masna wasulasa waruba. Ya, ning mampu tenan gitu loh. Ya jangan ya nikahe apa nafkah batinnya, aliran kebatinan mampu. Tapi bojone kok nyambut gawe kabeh. Enggak diopeni. Ya. Ini menghancurkan rumah tangga. Memunculkan amarah. Zina itu memunculkan amarah itu. Orang-orang ketika melihat berbuat zina, mesti nesu. Mesti marah itu. Bukan marah dari luar saja, bahkan marah dari dalam. Banyak sekali sesuatu yang diawali dengan zina, itu percekcokan sampai yang tadi kita sampaikan, tingkatan pembunuhan. Satu nggak iso mikir itu. Kalau orang kok sampai dulu dia cintai, dijeng-jeng itu. Jadi berapa? 500 potong atau berapa itu? Ya coba. Itu hilang akalnya. Kenapa? Dampak dari zina. Dampak dari perbuatan zina. Apa kerusakan yang lain? Merusakkan nasab. Orang kalau zina, nasabnya rusak. Nasabnya rusak. Ini anakmu apa iya? Ya. Bahkan seorang anak kadang bingung itu. Bu, aku jane pakku sapa to, Bu? Yo mbuh le, mbiyen nggo bancaan ibumu. Rusak nasab itu. Rusak nasab. Iya. Kemudian dampak zina mendatangkan penyakit. Penyakit dari zina itu sudah parah. Apalagi kalau sudah kena HIV, nah itu sudah. Ini dampak daripada zina. Zina itu menghilangkan keindahan wajah. Lihat saja nanti kalau orang berbuat zina, cahaya wajahnya itu menjadi sirna. Menjadi sirna. Ini dampak dari zina. Zina itu dicabut iman ketika berzina. Orang mukmin kalau berzina itu seperti jubah dilepas. Nanti begitu ya dia tobat kembali lagi.
Ini bahaya, keimanannya bisa lepas. Menggelapkan hati, memunculkan kefakiran. Orang tadinya usaha lancar, goro-goro zina, bangkrut entek-entekan. Itu nggak sedikit kok. Karena memang zina itu penyebab kefakiran. Adab di akhirat, termasuk bahaya zina, zina itu utang. Kalau orang tuanya berzina, anaknya kadang dizinai. Karena dizinai. Makanya kalau orang terjatuh dalam perbuatan zina, taubatan nasuha. Kalau enggak nanti dibalas anaknya. Dibalas anaknya. Ada anak dibalas zina, tapi dengan zina yang mungkin orang konangan. Apa orang konangan itu? Nanti anak ijab kabul misalkan besok hari Ahad. Masih hari Ahad. Tapi sebelum hari Ahad wis nyicil. Belum sah sudah nyicil. Itu zina tanpa dia sadari. Makanya kalau seorang terjatuh dalam perbuatan zina, sudah. Itu taubatan nasuha. Khawatirnya nanti anak kita juga dizinai. Dan saya nemukan di masyarakat seperti itu banyak. Banyak. Sampai saya kaget itu ada seseorang yang sekarang dikenal baik. Tapi kenapa kok seperti itu? Ternyata punya masa lalu yang tidak baik. Anggapan dia tobatnya sudah nasuha. Tapi ternyata belum. Makanya orang baik itu kalau tobat, ada khauf, ada roja. Ada kekhawatiran. Kayak orang ditompo ini. Astagfirullah ya Allah, jangan balas. Ya. Kayak durhaka itu kan dibalas nanti. Ya, nanti kalau kita durhaka, anak kita juga Allah berikan anak yang durhaka. Nah, ini taubat. Oh ini anak itu saya juga pernah ketemu ada orang curhat kepada mbahnya. Wis anakku loh, mbah wis marake mumet. Alah, diapuranmu biyen marake mumet wong tuwa no. Apa bahasanya? Diapuranmu marake mumet wong tuwa. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Walaupun masa lalu kita ada harap-harap cemas. Ya Allah, ampuni, terima ya Allah. Tapi sisi yang lain, kita khawatir. Seperti pelajaran dari Syafaatul Udhma. Nabi Adam, sudah Allah kasih tobat itu. Tapi di yaumul kiamah, begitu orang datang, ada minta kepada Allah supaya segera ditegakkan hisab. Nafsi-nafsi. Urusan saya. Kenapa? Dulu saya dilarang mendekati pohon, tak langgar. Datang kepada Nuh. Allah sudah kasih tobat itu. Tapi Nuh, nafsi-nafsi. Dulu saya itu pernah meminta tanpa ilmu. Ketika anaknya kena adab, Nabi Nuh, ya Rabbi inna bani min ahli. Wa inna wadakal haq. Ya Allah, anakku, keluargaku, janjimu benar. Nuh, jangan minta tanpa ilmu. Anakmu bukan keluargamu. Karena amalannya enggak soleh. Kamu datang kepada Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Jangan saya. Saya berdosa 3 kali. Itu saya pernah sampaikan. Ibrahim dusta ping telu. Kita jujur ping telu. Jujurnya gur ping telu itu. Jujurnya gur ping telu. Iya. Ibrahim dusta 3 kali. Itu masih dipikirkan. Itu namanya harap-harap cemas. Sampai Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa itu bukan anak saya. Nah ini saudaraku yang saya hormati. Hati-hati, zina itu utang. Sama seperti durhaka. Ini kalau orang seperti ini, nanti bisa baik. Bisa baik. Misalkan kepada mertua. Kamu baik sama mertua. Lalu sebenarnya jadi mertua. Kan kadang ada orang dengan alasan ngaji. Anak perempuan itu bakti kepada suami lebih besar dibandingkan dengan orang tua kandung. Akhirnya bojone padahal anaknya guru wedok. Ya, orang tuanya kondisinya sakit, ditelepon, "Le, anu iki bojomu kon nunggu aku sik ya, lara." Malah anaknya dalil karo bojone, "Kowe itu dengan saya, dengan bapakmu lebih besar hak saya." Saya pernah itu ada pertanyaan seperti itu, jawaban saya, "Ya wis rasakno, engko yen kowe mati kecil-kecil ya, anakmu wedok, mbok telepon gitu." Kemudian ya, jawabannya anak, "Bapak mohon maaf, bakti kepada suami lebih besar dibandingkan dengan Pak." Ya wis gitu loh. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Nah, ini hati-hati. Lah kalau masih bisa dikompromikan, kenapa nggak dikompromikan? Tapi kalau misalnya pepet banget, ini suami kecil-kecilan mati, ini orang tua mau mati. Ya suaminya dulu.
Kalau tidak bisa dikompromikan. Tapi kalau bisa, misalnya suaminya ada adiknya, Mas, lele, turungi masih saya tak ngurusi Pak Ai, kan bisa. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita, kemudian keluarga kita, kaum muslimin semuanya dari semua kemaksiatan, lebih khusus kesyirikan ataupun nanti zina, sehingga selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian sebelum ditutup. Kalau kita mendapatkan misal dia kan ya hati-hati aja. Jadi hati-hati. Jadi apa, dengan pokoknya imannya dikuati, kemudian bicara seperlunya. Bicara seperlunya. Kadang sampai ada di masa salaf itu, seorang laki-laki di pasar itu tidak menjaga pergaulan istrinya di rumah, sama orang yang di rumah harusnya segan, itu kurang ajar. Begitu pulang, istri tanya, apa yang kamu lakukan di pasar? Seperti ini balasannya. Orang rumah saja, yang di rumah tempat paling aman, itu bisa terjaga. Nah ini perlu dijaga. Nah memang kadang seperti itu. Apalagi kalau orang awam. Orang awam itu kalau yang di bagian, apa ya, pokoknya bagian ini, komunikasi umum itu biasanya dilatih kok. Wah, neng omah jodoh saya, iya, apa yang bisa saya bantu Bapak? Wah, halus itu. Halus. Lalu saya pernah itu sama istri belanja. Itu ibu itu ngelayani kita. Nggih, nopo deh, wah halus itu. Tapi begitu ana sing lanang metu itu digetak-getak itu. Tak pikir karo bojone galake kaya ngono. Karo wong yo nggih. Ini hati-hati. Itu hati-hati. Itu kadang termasuk gangguan. Makanya kita kalau ya misalkan ya komunikasi dengan yang umum, itu hati-hati. Sampai kita ada pertanyaan-pertanyaan, itu kadang ada perempuan-perempuan kasih pertanyaan. Bahkan pernah itu, saya siap yang kedua. Ya, jawaban saya, nanti tak carikan kalau ada. Loh, iya, lu kok gitu? Lah saya rawani. Nggak mampu. Nah ini, jadi kalimat-kalimat seperti itu kita harus hati-hati. Jadi, ya, pokoknya dijaga betul. Tadi kalau komunikasi seperlunya aja. Ya. Cukup ya? Pernah kita sampaikan ada bercanda. Apa ada bercanda itu? Satu, jangan siar agama. Siar agama dicandikan itu bisa qad kafartum ba'da imanikum, bisa murtad. Ini bahaya sekali. Yang kedua, jujur. Nggak boleh ada kebohongan. Kadang kalau bercanda, bohong, jangan. Wah, mau bengi tak impake, kowe mantenan. Oh, padahal nggak ngimpi kok. Itu termasuk kebohongan yang paling bohong. Ketiga, jangan menyinggung perasaan. Jangan menyinggung perasaan. Yang keempat, kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, seperti garam bagi masakan. Garam bagi masakan itu apa? Ada masakan yang butuh garam. Ada masakan yang tidak butuh garam. Kalau seorang bercanda tahu seperti itu, ini boleh dipakai canda. Tapi ada batasan. Tapi ini boleh tidak dipakai canda. Ini tidak boleh dipakai bercanda. Jangan dipakai bercanda. Orang kalau paham seperti itu, nanti dia dalam bercanda, hati-hati. Bahkan termasuk tercela itu kalau pembahasan orang seputar berkaitan dengan wanita. Kan ada orang obrolan itu, walor gitu, neng kono rondo anyaran nih. Iya. Lah terus sareng ngopo? Iya. Tapi kalau misalkan kita bantu mereka karena ngopeni anak yatim, masya Allah. Apalagi mbok openi anake sak mboke. Bukan malah mbok diopeni anake ora, ada itu juga. Jadi saya pernah ketemu. Jadi dia nikahi
janda, suaminya meninggal, tapi ngopeni anaknya wegah, dudu anakku. Malah dalil katanya. Saya nggak punya kewajiban untuk menafkahi dia. Iya memang benar. Memang benar. Tapi anak yatim itu kalau dikafil kan pahalanya besar. Ya, ini jadi diperhatikan ada bercanda, ada bercanda. Kalau hanya sekedar misalnya gojekan yang masih dalam kewajaran, masih mungkin, masih mungkin. Tapi kalau misalkan sudah melampaui batas, apalagi seputar seperti itu, ini hati-hati. Ini hati-hati. Jadi ada orang pembahasannya seputar kayak gitu, itu termasuk tercela, kurang maslahat. Nah, mending bahas-bahas yang lain, misalnya hobi mancing atau apa, masih mending. Wah, kono spotnya nyaman. Ya. Atau apalah ya. Misalkan itu masih mending, tapi kalau sudah pembahasan seperti itu para ulama celah termasuk. Wallahu taala. Cukup ya? Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.